Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Alhamdulillahirrohmanirrohim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang kita ketahui hanyalah orang-orang beriman yang melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dipastikan akan masuk surga. Sedangkan orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipastikan akan masuk neraka. Tapi anehnya, dikisahkannya salah satu pria pembunuh bahkan bukan hanya sekali membunuh melainkan hingga 100 orang yang dibunuhnya, dan malaikat tengah beradu argumen untuk memperebutkan jiwanya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini, dan klik tombol lonceng notifikasinya, lalu like videonya. Jika video ini bermanfaat silahkan share atau bagikan videonya, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara langsung golongan-golongan orang yang sudah dijamin menjadi penduduk surga. Golongan istimewa tersebut adalah sebagai berikut. Ahli surga itu 3 golongan, yaitu orang yang memiliki kekuasaan yang adil dan disetujui oleh rakyatnya, pria yang lemah lembut hatinya terhadap kerabat dan muslim, dan orang miskin yang menjaga kehormatan keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Namun menariknya, di zaman Bani Israel, dahulu kala ada seorang pembunuh 100 jiwa yang justru diperebutkan oleh malaikat ketika pembunuh itu meninggal dunia. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sitnan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu di zaman orang-orang sebelum kalian, ada seorang lelaki yang membunuh 99 jiwa. Namun demikian, tiba-tiba tergerak dalam hatinya untuk bertaubat. Hanya saja ia bimbang apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke jalan kebaikan. Orang-orang di sekitarnya menyarankan agar menemui seorang rahib untuk menanyakan hal itu. Ketika tiba di tempat kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertaubat. Sang rahib bertanya, "Apakah kesalahanmu itu?" Ia berkata, saya telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. "Apa? Seru sang rahib penuh kekagetan. Membunuh 99 orang? Tidak ada jalan bagimu. Tempat yang tepat bagimu adalah neraka." Pria itu sangat kecewa, sekaligus marah. Ia sadar bahwa kesalahannya memang begitu besar. Tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis itu sangat melukai perasaannya. Walau hatinya mulai melembut, dengan keinginannya untuk bertaubat tetap ada. Tetapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang. Tanpa banyak bicara, ia membunuh sang rahib. Genap sudah 100 nyawa orang melayang di tangannya, tetapi panggilan ilahiyah untuk bertaubat terus mengganggu perasaannya. Hanya saja ia tidak tahu harus bagaimana. Pria pembunuh tersebut terus berjalan mencari seorang yang alim karena panggilan untuk bertaubat terus mengganggu perasaannya. Kemudian bertemulah dengan seorang alim yang bijak. Pria pembunuh tersebut mempertanyakan hal yang sama, dan sang alim yang bijak berkata, Tentu saja bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertaubat. Tetapi tinggalkanlah tempat tinggalmu itu karena di sana memang kota maksiat. Pergilah ke kota lainnya karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernah kembali ke kotamu itu. Insya Allah engkau akan memperoleh ampunan Allah dan dimudahkan jalan kepada kebaikan. Kemudian pria itu pergi ke kota yang ditunjukkan sang alim. Namun di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Datang kedua malaikat untuk menjemput jiwa pria itu, satu malaikat rahmat dan satunya malaikat azab.
Kedua malaikat itu memperdebatkannya, dan masing-masing berhak untuk membawa jiwa pria itu. Lalu sang malaikat rahmat berkata, ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Malaikat azab berkata, ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk. Dalam hadis pernah disinggung mengenai hal ini, dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan keutamaan orang berilmu dibanding seorang ahli ibadah adalah bagaikan keutamaan bulan pada malam purnama dibanding bintang-bintang yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan. Setiap manusia pernah berbuat salah, namun manusia terbaik adalah yang rajin bertaubat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Orang yang bertaubat, haruslah berhijrah dari lingkungan yang buruk. Walaupun semasa hidupnya telah melakukan perbuatan yang keji, dan belum pernah melakukan amalan solih sekalipun, namun di ujung hayatnya ia memiliki tekad untuk memperbaiki diri dan bertaubat dari kesalahannya. Taubatnya ini bisa diukur dari tekadnya pergi dari masa lalunya yang kelam, menyongsong cahaya hidayah dan kebaikan yang bisa disebut hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya muhajiri sejati adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad, apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini meliputi pula hijrah lahir dan hijrah batin. Hijrah lahir adalah lari untuk menyelamatkan diri dari fitnah, sedangkan hijrah batin adalah meninggalkan ajakan hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Semoga kita bukan termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan selalu memohon ampun kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.